Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman hidup saya. Eh, saya tidak tahu apakah ini termasuk aib atau bukan, tapi yang jelas ini salah satu kesalahan yang pernah saya dilakukan di masa lalu. Saya ingin ceritakan kepada teman-teman semua supaya bisa mengambil pelajaran agar tidak mengikuti pada hal-hal yang kurang baik. Jadi intinya teman-teman, dulu itu saya pernah pacaran juga gitu ya, sebelum saya belajar ilmu agama lebih dalam. Tapi bukan berarti juga dulu saya tidak ngaji gitu ya. Saya tetap ngaji. Bahkan kelas 3 SD saya sudah ikut ngaji bareng teman-teman yang mana di situ saya yang paling kecil bersama satu teman saya lagi. Ada 2 orang yang paling muda gitu ya, kelas 3 SD, sedangkan yang lainnya sudah SMP ataupun SMA. Dulu di masjid ini namanya Risma Remaja Ikatan Risma Remaja Masjid Ar-Rahman, nama masjid di kampung saya gitu ya. Di situ kami belajar lebih kepada Al-Quran dan ilmu tajwid dan lain sebagainya gitu. Dan karena saya dan teman saya ini dulu ini rajin ngajinya, datang terus, akhirnya setelah kelas 5 SD dipercaya untuk membantu ikut ngajarin ngaji Iqra dan juga Al-Quran juga gitu ya. Tapi karena memang dulu itu ngajinya lebih fokus kepada amar ma'ruf atau ibadah-ibadah yang harus dilakukan gitu, seperti belajar sholat, wudhu, puasa, baca Al-Quran yang baik dan benar dan sebagainya. Sedangkan untuk nahi mungkarnya atau wawasan tentang apa-apa yang seharusnya dihindari oleh seorang muslim itu masih minim kita kaji gitu. Sehingga akibatnya ya kurang begitu paham tentang bagaimana hukum ataupun akibat daripada pacaran gitu ya. Apalagi di masa saat itu pandangan orang tua juga, kebanyakan orang-orang tua pada masa itu juga menganggap pacaran itu adalah sesuatu hal yang wajar dilakukan oleh pemuda lah, anak-anak ABG gitu ya. Dan ada juga yang malah yang berpikiran ini adalah bagian atau salah satu bentuk untuk menyemangati agar rajin belajar ataupun rajin bekerja begitu. Sehingga ya tidak ada yang menasihati gitu ya. Dan waktu dulu juga saya sempat bingung gitu ya, dilema. Sebenarnya sih kalau kecondongan hati agak kurang pas gitu ya dengan pacaran, kayak ada sesuatu yang ganjel. Tapi di sisi lain juga saya bingung kalau misalnya gimana nanti bisa mengenal pasangan lebih dalam kalau misalnya tidak ada pacaran gitu ya. Padahal di pacaran itu kan kita bisa mengenal lebih jauh calon pasangan kita, nanti bisa mengorek-ngorek tentang kehidupan dia dan sebagainya gitu. Nah akhirnya ya sudahlah, singkat ceritanya akhirnya saya pacaran juga gitu. Tapi tetap, karena tujuan awalnya kan saya ingin mencari pasangan yang bisa diajak untuk berjuang bersama-sama dari nol gitu. Jadi dalam setiap saya pacaran itu tetap saya niatkan orientasinya tetap jauh ke depan. Saya pengen bisa langgeng, pengen bisa sampai ke jenjang pernikahan gitu. Nah singkat cerita, jalinan asmara yang kita rajut ini selalu kandas di tengah jalan gitu ya. Dan saya menjadi pihak yang selalu diputuskan, atau intinya alasan putus itu selalu datang dari pihak wanita. Entah itu ya dengan berbagai alasan ya, entah itu karena takut ketahuan oleh saudara, orang tua, sehingga ya udah putus aja gitu, atau karena keluarganya pindahan, atau karena tanpa alasan yang
jelas juga ada gitu ya, tapi dulu saya tetap menyikapinya dengan berprasangka baik aja gitu ya, berhusnuzon aja, positive thinking lah. Mungkin memang dia bukan yang terbaik buat saya gitu ya. Tapi tetap saya selalu mencoba untuk berhubungan baik dengan mereka semua. Kita tetap menjaga silaturahim gitu ya. Tapi setelah berjalan waktu panjang, sekarang ini kalau dipikir-pikir juga alhamdulillah gitu ya. Maksudnya dulu itu pas pacaran itu selalu putus gitu, maksudnya nggak berjalan lama gitu, sehingga kadang berpikir, oh ini mungkin cara Allah melindungi saya agar tidak terlalu jauh terjebak dalam maksiat di dalam pacaran gitu ya, sehingga nggak pernah pacaran lama gitu, selalu putusnya cepat gitu, nggak ada yang 1 tahun kayaknya deh. Padahal kalau dipikir-pikir juga sudah setia gitu ya, tapi ya mau bagaimana lagi, memang mungkin itu jalan kehidupannya begitu. Dan saya berpikir sekarang malah bersyukur, maksudnya mungkin Allah dulu melindungi agar tidak terlalu banyak bermaksiat di dalam pacaran gitu ya. Oh ya, tadi ada yang kelupaan, untuk mantan yang terakhir gitu ya, maksudnya pacaran yang terakhir itu bukan dari pihak wanita yang memutuskan, tapi dari saya sendiri gitu. Karena memang pada saat itu kondisinya hati saya sudah sangat tidak tenang ya dengan pacaran, maksudnya kayak ada yang ganjil banget, ini pacaran ini kayaknya bukan jalan yang terbaik untuk mencari pasangan yang baik juga gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya jangan pacaran dah, ini udah nggak benar gitu kan. Saya mengajukan proposal perpisahan gitu waktu itu kepada pacar saya. Saya ingin nggak pacaran lagi lah, saya ingin stop pacaran, saya nggak mau lagi gitu. Akhirnya putuslah kita kan, kami ini. Dan alhamdulillah saya komitmen gitu dengan alasan tersebut. Saat itu kalau tidak salah tahun 2015 saya putus dari pacaran yang terakhir itu, dan sampai sekarang saya tidak pernah pacaran lagi dan tidak pernah berhubungan dengan wanita secara intens gitu ya, wanita yang bukan menjadi hak saya. Dan alhamdulillah semua karena Allah yang kuatkan gitu ya. Karena begini, pada prinsipnya kalau kita ingin mencari pasangan yang terbaik, wanita yang terbaik, maka ya carilah dengan cara yang baik pula. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan seseorang yang baik sedangkan cara yang kita lakukan itu kurang baik ya, atau tidak sesuai dengan syariat. Nah, dari kisah perjalanan percintaan dulu yang saya lakoni ini, yang cukup panjang dan lika-liku ini ya, akhirnya saya mendapatkan sebuah kesimpulan ya, atau argumen atau jawaban lah, kenapa pacaran ini dilabeli haram dalam agama Islam gitu ya. Ya karena memang banyak pengaruh negatifnya dibandingkan positifnya ya. Mungkin positifnya saya juga kurang tahu apa, tapi yang jelas banyak pengaruh negatifnya gitu ya. Di antaranya yang pertama adalah menambah dosa gitu ya, bertambah dosa kita. Karena di dalam pacaran itu kan secara tidak langsung, dalam pacaran itu secara tidak langsung pasti kita akan melakukan dosa, sekalipun itu dosa yang kecil. Mungkin kita tidak berzina dengan pasangan kita, tapi ada pintu atau peluang jalan untuk menuju ke situ gitu ya. Kita pasti akan melakukan zina kecil, misalnya seperti zina mata, kemudian zina tangan, perpegangan tangan, dan lain sebagainya. Dan setiap perbuatan dosa ini sekalipun kecil yang kita lakukan itu menjadi titik noda hitam yang akan menutupi hati kita, sehingga semakin sering kita lakukan, semakin banyak kita lakukan, intensitasnya semakin tinggi, maka titik noda hitam itu akan semakin banyak menutupi hati kita,
sehingga akan menghalangi kita dari kejernihan dan juga kesucian hati, sehingga membuat kita jadi malas ibadah gitu ya. Bohong kalau misalnya ada yang bilang saya pacaran untuk membuat saya semangat ibadah gitu ya. Itu bohong kalau menurut kita gitu. Menurut saya itu bohong, karena misalnya begini, ada seorang yang pacaran ini, misalnya laki-lakinya bangunin sang wanita untuk bangun pagi gitu ya, sholat tahajud ataupun puasa sunnah sahur gitu ya. Sekilas kita melihat ini memang sesuatu hal yang baik gitu ya, sesuatu hal yang bagus. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata yang lebih dalam lagi, yang lebih jeli lagi, bukankah dia tahajud, dia puasa sunnah gitu, itu bukan karena niatnya itu bukan tulus karena Allah, melainkan karena tidak enak dengan pasangan, ingin dianggap baik oleh pasangan gitu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang justru malah lebih berbahaya bagi kita gitu ya, karena kita merasa kita melakukan hal yang baik, padahal itu sejatinya halnya sesuatu hal yang kurang benar atau salah niat gitu ya. Sedangkan kalau udah salah niat itu ke belakangnya ya udah salah gitu ya. Percuma nanti kita ibadah tapi tidak mendapatkan balasan dari sisi Allah karena niat kita yang salah kan. Kita ingin dianggap baik oleh pasangan, bukan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kemudian dampak negatif yang selanjutnya yang kedua adalah melemahkan iman. Tadi kan karena dosa semakin banyak bertumpuk, kemudian efeknya menutupi kesucian kemurnian hati sehingga ibadah malas, maka yang terjadi adalah tahap selanjutnya adalah iman akan menurun, melemahkan iman, karena saking banyaknya atau seringnya kita melakukan dosa-dosa walaupun itu dosa-dosa yang kecil. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah boros. Ini sudah tidak terbantahkan lagi ya. Misal bagi seorang laki-laki yang seharusnya dia bisa menabung hasil uang bekerjanya itu, tapi karena dia punya pacar terus ngajak jalan, mau tidak mau uang yang harusnya ditabung itu akhirnya dibelikan pecel lele gitu ya, atau pecel ayam. Nah, itu adalah salah satu hal yang pasti dilakukan dalam setiap hubungan pacaran ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, menjadikan seseorang itu suka berangan-angan ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, berangan-angan yang tidak jelas lah. Karena hebatnya setan itu dalam menggoda, dia bisa masuk ke dalam alam pikiran kita, sehingga yaitu menjadikan kita berangan-angan. Dan bahayanya bagi laki-laki itu apabila berangan-angan yang negatif, yang tidak baik untuknya gitu ya. Ya itu tidak usah diceritakan lebih jauh, teman-teman udah paham lah ya. Dan juga yang terakhir ini adalah melatih kemunafikan. Kenapa begitu? Karena biasanya di dalam pacaran itu kemungkinan besar gitu ya, orang ini bisa bermuka dua gitu ya. Maksudnya di depan pacarnya dia selalu menampilkan sisi-sisi kebaikan dalam dirinya gitu ya, selalu mencoba menasihati, terus juga mengajak kepada hal kebaikan gitu. Tapi di sisi lain sisi-sisi atau sifat-sifat negatif dari orang tersebut tidak akan terekspos dalam hubungan pacaran ini, sehingga boleh jadi nanti ketika pacaran dia rajin bangunin tahajud, tapi setelah menjadi pasangan yang sah dan setelah menikah bisa jadi dia subuh kelewat gitu ya, karena ya itu tadi dia dari awal itu niat untuk berbuat baik itu ya ingin dipandang baik oleh pasangan, bukan karena Allah gitu, bukan tulus ikhlas karena mengharap ridha Allah gitu ya. Sehingga hal-hal yang demikian itu sangat mungkin terjadi setelah pacaran itu
memasuki jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Karena di pernikahan itu barulah kita akan tahu segalanya, sifat baik, sifat buruk, kelebihan maupun kekurangan dari pasangan kita. Nah, mungkin ini adalah beberapa dampak negatif dari pacaran ya, yang saya temukan dari pengalaman saya sendiri dalam kehidupan sehari-hari dulu gitu ya. Dan mungkin masih banyak lagi sebenarnya dampak-dampak negatif yang lainnya. Mungkin teman-teman nanti bisa tambahkan sendiri ya. Lalu mungkin juga teman-teman ada yang bertanya-tanya, kalau misalnya tidak pacaran gitu ya, bagaimana kita nanti bisa yakin dalam mencari pasangan yang akan menemani dalam kehidupan kita yang panjang gitu ya. Karena kan setelah pernikahan itu kita akan menjalani masa yang panjang berdua gitu ya. Nah, ini juga adalah pertanyaan yang saya tanyakan dulu gitu ya, sebelum saya menemukan jawabannya seperti sekarang. Jadi begini teman-teman, ada tips untuk mencari pasangan supaya bisa mendapatkan pasangan yang terbaik, yaitu dengan cara yang baik. Jadi begini tipsnya teman-teman.